Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas salah satu gameplay to earn terbaru ya, yang akan IDO nanti di tanggal 20 sampai 21 bulan ini, Juni gitu ya. Namanya adalah Plan Empires gitu ya. Ini kalau dilihat secara sekilas gitu ya, ini seperti game-game plan gitu ya, seperti namanya plan. Nah, kalau dari namanya gua sudah menduga seperti Plan versus Zombie gitulah, karena kita bisa lihat di sini banyak zombinya gitu ya. Nah, game ini kita udah bisa mainin, kita bisa download APK-nya, nanti kita akan langsung mainin juga gitu ya. Dan nanti coming soon di Google Play gitu ya. Di sini kalian bisa cek websitenya, tapi untuk lebih detail gua akan bahas langsung lewat pitch deck-nya gitu, karena biasanya di situ hal-hal penting di sini lah. Di sini pitch deck-nya gua langsung klik aja. Oke, jadi ini pitch deck-nya gitu ya. Jadi dia menulis bahwa dia adalah pioneer of GameFi 2.0 gitu ya. Nah, di sini ada permasalahannya, jadi fokusnya earning, inflation, terus gak stabil gitu ya, dimana average lifetime-nya paling cuma 2 sampai 3 bulan gitulah ya. Nah, di sini ada visi misinya. Lalu kita langsung aja ke unique selling point ya. Gimana di sini dia anti inflation mechanism gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat mereka menggunakan keuntungannya gitu ya dari non NFT items sold in shop gitu ya. Jadi mungkin nanti di gamenya nanti akan ada sistem gems gitu ya, dan gems itu nanti bisa dibeli pakai dolar atau kartu kredit dan semacamnya gitu ya. Dan nonton iklan gitu ya, dan jadi penghasilan jualan non NFT item gitu, dan juga penghasilan dari nonton iklan itu digunakan untuk beli token PFI-nya gitu ya. Lalu kemudian di sini ada stable growth, di mana di sini targeting traditional gamers juga gitu ya. Karena mereka akan rilis di Google Play gitu ya, dan traditional platform lainnya. Nah, traditional gamers inilah yang sebagai fungsi lainnya ya, di mana biasanya mereka nanti akan beli non-item NFT-nya gitu ya. Dan juga mereka akan nonton iklan, dan itu istilahnya penghasilan sampingan lah dari aplikasi game ini gitu ya. Lalu di sini ada sistem yang namanya consignment systems gitu ya. Di sini kita langsung baca aja soal PvE-nya ya. Nah, di sini PvE mode gitu ya. Jadi players versus environment gitu ya. Di sini mereka bisa bikin tim gitu ya. Dan timnya itu terdiri dari 4 plants gitu ya, dan bisa nambah item seperti healing potions, mana gitu ya. Lalu di sini ada aturannya juga, number potionnya itu maksimal adalah 3 gitu ya. Dan tiap naik level mereka akan dapat XP. Lalu di sini misinya dikomplit berdasarkan dari PvE match gitu ya. Ada total 6 quest dari 1 sampai 6 bintang, kurang lebih seperti itu. Di sini otomatis kalau kalian nyelesain PvE-nya maka pasti akan dapat token gitu ya. Oke, nah di sini sistem PvP-nya. Nah, sistem PvP-nya kurang lebih nanti kita akan diadu jadi 2 layar gitu, guys. Nah, jadi nanti kita akan naruh setup plan kita, dan nanti musuh juga akan naruh setup plan-nya mereka gitu ya. Di sini kita bisa lihat di atas ini ada darahnya gitu ya. Dan ini darah musuhnya gitu ya. Jadi nanti zombinya itu akan nyerang, dan siapa yang bertahan paling lama ya dia yang paling menang gitu ya. Istilahnya yang darahnya masih ada lah gitu loh ya. Oke, kemudian di sini ada crafting system gitu ya. Dimana mereka bisa bikin nanti untuk bikin plan baru dan bikin plannya makin kuat seperti itu ya. Kemudian di sini ada sistem referral, kemudian ada shop in game, ini yang tadi dibilang, dimana yang buat non NFT user nanti bisa beli gemsnya lah gitu ya. Lalu di sini ada sistemnya, kalian bisa baca sedikit gitu ya. Nah, di sini ada tokenomics, kita baca sedikit ya. Tokenomicsnya itu digunakan untuk upgrade. PFI ini kita harus upgrade ke GPFI gitu ya, untuk upgrade level dalam plan kita. Kemudian gitu juga untuk chest, dimana gacha chest, dimana kita bisa dapat attractive rewards gitu ya. Kemudian untuk beli plan di marketplace gitu ya, dan untuk upgrade land. Lalu kita juga bisa stake untuk dapat NFT items gitu ya. Di sini ada token flow-nya, kita bisa baca. Dimana dari penghasilan kedua ini gitu ya. Di sini kan 40%-nya digunakan untuk development, advisors, dan marketing. Kemudian 60%-nya digunakan sisanya untuk buyback tokennya. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada tokenomics-nya, total supply-nya itu 275 juta. Dan initial price-nya 0,004. Jadi buat kalian yang nanti ikut IDO-nya di tanggal 20 dan 21, itu kalian bisa langsung beli tokennya. Secara total supply sih kecil ya, tidak terlalu banyak gitu. Dan TGE-nya gitu ya, kita bisa cek untuk public round ini 1% dan langsung lepas semua 100%. Jadi buat kalian yang ikut IDO ini super cuan karena tidak ada koin-koin yang ditahan gitu, jadi langsung lepas semua. Jadi kalau lepas
bisa langsung jual, mungkin bisa langsung BEP, mungkin bisa cuan berkali-kali lipat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebaliknya ya gitu. Di sini ada distribution schedule token, di sini ada kurang lebih pembagian-pembagiannya lah gitu ya. Nah, di sini reward poolnya atau reward play to earn-nya sekitar 20%, liquidity 5%. Di sini juga untuk reward staking gitu ya. Di sini ada reserve gitu untuk dana cadangan lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini speknya tokennya pasti di BEP 20 kurang lebih seperti itu. Kita cek ke bawah gitu ya, di mana di sini IDO information di sini ada di starter dan launch zone gitu ya. Lalu di sini roadmapnya kita bisa cek di mana nanti open beta di Google Play. Di sini ada tanggalnya, ini roadmap bulan inilah gitu ya. Dan nanti gamenya bisa dimainkan di bulan 7 tanggal 15 atau Juli gitu ya. Nah, ini roadmap secara jauhnya gitu ya, dimana sekarang kita lagi ada di Q2 gitu ya, dimana mereka udah melakukan yang namanya open beta Android version gitu ya, dimana nanti kita akan coba mainin juga sih gamenya gitu ya. Sini ada timnya, ada foto-fotonya bagus ya, jadi kita kenal lah orangnya siapa, kurang lebih seperti itu. Di sini ada advisors, backers, ini ada backersnya launch zone juga tempat dia IDO gitu ya. Lalu di sini ada beberapa visi-visinya juga, kurang lebih seperti itu gamenya ya. Nah, mereka di sini juga ada airdrop gitu ya, dimana mereka memberikan reward airdrop yaitu 150 rare NFT boxes gitu ya, dimana 100-nya yang rank gold, 50-nya rank platinum gitu ya. Di sini kalian tinggal beresin aja gitu, lalu nanti kalian bisa merefer teman kalian untuk ikut gitu ya, nanti otomatis 50 top referral gitu ya, with the high score akan dapat yang platinum box yang 50 ini. Jadi dapat box yang paling bagus gitu ya, dan 100 gold boxnya itu untuk lucky users gitu ya, atau setara dengan $45 per box. Yang platinum ini harganya $100 per box gitu ya, dan eventnya itu sampai dengan 15 Juni. Jadi sebentar lagi gitu ya. Buat yang mau ikutan IDO-nya, kalian bisa langsung cek link di bawah di description. Itu ada whitelist.lz.finance. Itu adalah link dari launch zone. Nah, itu kita bisa cek, nanti kita bisa ikut ya. Jadi di sini ada token detailnya, kemudian ada penjelasannya sedikit, kemudian di sini ada vestingnya gimana gitu ya, dan ada total partisipannya. Di sini nanti tinggal klik registration, lalu go to verification, lalu selesain deh butuhnya verifikasi apa aja. Sesimpel itu ya. Linknya nanti gua taruh di description video ini. Secara game, secara website kita sudah bahas ya. Sekarang kita akan langsung coba cek aplikasinya gimana. Di sini gua akan mainin di Windows, di PC ya, dengan Nox Player. Jadi buat kalian yang mungkin punya iOS ataupun punya Mac nggak bisa main, kalian bisa download emulatornya gitu. Kemudian kalian bisa download APK-nya lah, dan kalian otomatis bisa main. Oke, jadi sekarang gua akan nge-launch gamenya di Windows atau di PC sini. Oke, jadi sekarang gue udah ada di emulatornya. Ini nama gamenya ya, Plan Empires. Kita langsung klik aja. Oke, dia lagi loading ya. Nah, di sini ada daily rewardnya. Nah, nanti biasanya di awal-awal itu kalian akan buka semacam kartu NFT-nya lah gitu ya. Nanti kita akan dapat NFT yang biasanya bisa digunakan untuk main. Itu NFT-nya non NFT gitu ya, tapi mereka nyebutnya NFT free to play gitulah. Tapi ya balik lagi itu non NFT gitu ya. Nah, di sini ada daily reward, ini dapat 500 koin, kita check in aja gitu, dapat ya. Oke, kita silang gitu, lalu kita bisa ikut story chapter 1. Kita coba klik ya. Nah, ini 1 gitu ya. Nah, di sini tanaman kita ada 1 gitu ya. Nah, sepertinya sih untuk main kita butuh 4 tanaman gitu ya. Dan di sini untuk item kita bisa nambahin nih, mau potion, mana, dan kawan-kawannya gitu ya. Berarti di sini kurang lebih nanti kita butuh 4 tanaman lah untuk bisa mainin game ini gitu ya. Nah, di atas ini ada 60 energi. Kalau kita bisa lihat di sini tiap main butuh 2 energi. Dan di sini ada koinnya, ada gems, dan juga ada token PFI-nya di sini ya. Oke. Jadi di sini juga ada pemberitahuannya di mana tim power kita 142 dan power musuh itu cuma 55. Jadi perbandingannya udah sangat jauh. Jadi pasti menang lah intinya gitu. Kita coba battle start. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Coba nih ya. Ini ada zombinya mulai datang. Coba nih, apakah kita perlu klik? Oh, kita tidak perlu klik ya. Jadi dia hanya jalan aja. Coba kita pakai mananya. Apakah bisa?
Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada sistem areanya ya gitu. Nanti kita coba wave terakhir kita pakai skillnya gitu ya. Oke, ini kita coba pakai. Oke, itu ada skillnya di mana nyerang area, victory, menang gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat XP plan-nya nambah gitu ya. Dapat 300 per 350 dan dapat tokennya, bukan token sih, koin in game ya. Dapat koin in game-nya sebanyak 25 gitu. Kemudian kita continue coba. Oke, kita lanjut ke level 2. Masih belum dapat NFT lain, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada enemies power-nya 74. Kita bisa lihat ya, semakin naik level semakin naik enemies powers-nya. Kemudian kita battle start lagi. Nah, ini ya. Ada skill dan bisa cost mana. Cost mananya 50. Jadi nanti kita bisa klik skillnya lah untuk coba gitu ya. Kita akan coba. Nah, ini skillnya ya. Kita lepasin coba. Wih, miss guys. Udah mati duluan. Nggak apa-apa. Di sini plannya kalau kita bisa lihat nggak bisa diklik, tapi attack speednya oke gitu ya. Nah, di sini bisa pindah tempat juga. Pindah tempat tuh butuh waktu lah gitu ya, nggak selalu gampang selesai. Cuma ini gue masih belum tahu gimana cara untuk generate mananya gitu ya. Nah, ini kita level up, udah level 2. Kita bisa lihat apakah level 2. Oh, power levelnya nggak naik ya walaupun naik level gitu. Kemudian di sini enemies powernya 97 gitu ya. Kita akan coba mainin lagi. Oke, berarti ini mananya nanti kita simpen aja nanti untuk yang rame-rame gitulah ya. Oke, ini kita nyerang lagi. Musuhnya makin tebel ya kalau kita lihat ya. Tapi biasanya emang game-game seperti ini kalau di awal-awal emang super easy gitu ya. Nanti di ending-ending emang yang itu baru agak susah gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat semakin nambah level pun koin in game-nya dapat semakin banyak gitu ya, dapat 75. Kita continue lagi. Oke, lalu ini 4, dia ada levelnya lumayan panjang gitu ya, dimana di sini nanti bisa ada yang dapat chest gitu ya. Oke, di sini lumayan panjang ya. Kita bisa lihat world map-nya nanti ke depannya ada banyak gitu ya. Di sini udah standby-nya 3 berarti ya. Tapi di sini 4/50, jadi kita harus beresin sebanyak 50 lah kurang lebih. Oke, kita coba explore lagi. Di sini ada mission. Ya, dimana di sini nanti dapat apa nih? Oh, dapat tiket untuk spin berarti. Jadi kalau misalkan nanti kita selesaiin daily quest, kita akan dapat tiket, nanti bisa spin ini, dimana di sini bisa dapat token, gems, koinnya, lalu bisa dapat items lainnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini ada plans-nya, di sini tipe-tipe plans kita lah. Nanti di sini kedepannya kita bisa market, dimana kita bisa beli lah atau jual NFT kita gitu ya. Kemudian di sini storage, di sini kita bisa simpan items, kristal, box, chest ataupun equipments-nya. Lalu di sini nanti ada shop gitu ya, dimana di sini nanti kita bisa beli barang-barang items gitu ya, atau mungkin chest gitu ya, atau mungkin gold ini untuk dibeli, atau mungkin kita nanti bisa beli gem gitu ya. Di sini gemnya sudah ada harganya. Nah, nanti duit gem inilah yang nanti digunakan untuk buyback gitu ya. Nah, di sini tapi ada sistem extension di mana satu gem ini sama dengan 5 PFI gitu ya. Jadi kalau misalkan 5 PFI gitu sama dengan 1 gem, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi itu aja sih kurang lebih game ini. Ini game yang cukup seru. Gua nggak sabar sih nungguin untuk sistem arenanya ya. Karena nanti pasti keren banget sistem arenanya. Tapi di sini ada tulisan. Jadi kita harus komplit 25 PVE nih baru bisa ikutin yang arenanya gitu ya. Oke, lalu di sini ada daily rewardnya. Kalian juga bisa ini nonton iklan seperti tadi yang dijanjiin lah, gitu kurang lebih ya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Gamenya cukup seru menurut gua, dimana grafiknya juga oke ya. Jadi tidak fail banget grafiknya gitu ya. Nah, menurut gua sih ini salah satu project yang cukup oke lah untuk kita mainin. Tapi ingat, kalau kalian mau masuk project play to earn apapun, ingat selalu yang utama untuk BP duluan sebelum kalian mau melakukan yang lain atau invest yang lain gitu ya. Jadi mainnya juga penuh dengan rasa aman. Oke. Jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. See you kalian di video-video lainnya. Bye.